Hajime Maste, watashi no namae wa Michael Christian Toruchiandi desu. Nine no Nihongo Daigakusei desu. Ima wa Indonesia go no chukang testo no tame ni kono douga o sukurimashita. Pada ujian tengah semester kali ini, saya diberikan tugas untuk menjawab beberapa pertanyaan melalui video ini. Pertanyaan pertama adalah, kemajuan peradaban masyarakat ditandai oleh kemajuan dan perkembangan bahasa. Menurut pendapat Anda, jelaskan korelasi antara kemajuan peradaban dengan perkembangan bahasa. Menurut pendapat saya, korelasi dari kemajuan peradaban dengan perkembangan bahasa adalah lebih mudahnya kita untuk saling berkomunikasi dengan berbagai macam orang di belahan dunia. Ditambah lebih mudah pula untuk saling bertukar informasi. Hal tersebut tentunya mempengaruhi perkembangan bahasa. Contohnya, semakin banyak kata-kata serapan dari berbagai bahasa, baik daerah maupun luar negeri, yang tersebar dan menjadi lazim digunakan, hingga akhirnya menjadi bahasa Indonesia itu sendiri. Seperti kata rampung, yang artinya selesai, diambil dari bahasa Jawa. Lalu, karena, dari karena, yang artinya sebab, diambil dari bahasa Sanskerta. Selain itu, banyak juga kata serapan dari bahasa Inggris, seperti akses, aktor, kampus, dilema, dan masih banyak lagi. Hal tersebut tentunya bisa terjadi karena kemajuan peradaban yang memudahkan setiap orang memberi dan menerima informasi dari belahan dunia secara cepat. Begitupun sebaliknya, perkembangan bahasa tentunya mempengaruhi kemajuan peradaban. Dengan adanya perkembangan bahasa, satu dengan yang lain bisa berkomunikasi dengan baik. Dengan adanya komunikasi, maka kemajuan peradaban pun bisa terjadi. Sebaliknya, tanpa komunikasi dan saling tukar informasi, maka peradaban akan sulit dan terhambat untuk mengalami kemajuan. Pertanyaan kedua, setelah mengetahui peran bahasa Indonesia dalam mendorong kesadaran nasional dan mengetahui perkembangan bahasa, sikap seperti apakah yang harus dimiliki mahasiswa terhadap bahasa Indonesia? Menurut pendapat saya, sebagai mahasiswa, tentunya kita harus lebih membiasakan diri dengan literasi, memperluas wawasan, dan saling bertukar ilmu. Juga tentunya sikap yang harus dilakukan para mahasiswa untuk lebih memajukan bahasa Indonesia, selain lebih menjadi terbuka untuk menerima lebih banyak ilmu yang dapat mengembangkan bahasa Indonesia, tentunya mahasiswa harus mampu memilah hal-hal yang negatif dan positif yang nantinya dapat mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia di kemudian hari. Dengan begitu, tidak menutup kemungkinan bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa yang lebih dikenal di mancanegara, sebagai bahasa yang paling sopan ataupun sebagai bahasa dengan banyak penutur dari luar negeri. Pertanyaan nomor 3. Anda telah memahami tentang keterampilan berbahasa. Dijelaskan bahwa keterampilan berbahasa yaitu menulis, membaca, berbicara, dan menyimak. Seseorang agar mampu menulis dengan baik harus memiliki kemampuan membaca yang baik. Menurut pendapat Anda, apa korelasi antara kemampuan menulis dengan kepandaian membaca? Lalu bagaimana cara agar mampu memahami bacaan dengan baik? Menurut pendapat saya, seseorang yang tidak bisa membaca, maka tidak mungkin bisa menulis. Oleh karena itu, membaca dan menulis memiliki hubungan yang erat. Sejak kecil, sebelum menulis, kita diajarkan cara membaca. Semakin sering seseorang membaca, maka akan meningkatkan pula kemampuannya menulis. Dikatakan, hal tersebut berbanding lurus. Artinya, dengan semakin banyak membaca, semakin banyak pula wawasan seseorang, sehingga mampu meningkatkan pengetahuannya, lalu dapat menuangkannya lewat referensi dan memiliki lebih banyak ide untuk menulis. Lalu untuk dapat memahami sebuah bacaan dengan baik, kita dapat melakukan dengan cara mencari garis besar teks tersebut, menentukan dan memahami gagasan pokok setiap paragraf, dan membuat kesimpulan melalui semua gagasan pokok yang sudah didapatkan.
Selanjutnya soal nomor 4. Menurut pendapat Anda, sampai sejauh mana faktor diksi mempengaruhi kualitas tulisan, terutama dalam penulisan karya ilmiah? Menurut pendapat saya, sangat mempengaruhi. Dengan pemilihan diksi yang tepat, penulis dapat menyampaikan suatu suasana, perasaan, dan emosi. Juga mengungkapkan suatu gagasan dengan efek tertentu, seperti yang diharapkan oleh penulis. Dalam pembuatan karya ilmiah, penggunaan diksi juga menjadi kunci untuk membuat isi suatu karya ilmiah lebih mudah diterima dan dipahami para pembaca. Hal tersebut juga menjadi penilaian tersendiri bagi saya sebagai pembaca. Penggunaan diksi akan menentukan kualitas suatu karya ilmiah yang saya baca. Selanjutnya soal terakhir nomor 5. Buatlah kalimat majemuk bertingkat yang menyatakan perbandingan, syarat, dan implikasi. Kalimat majemuk bertingkat yang menyatakan perbandingan. Yang pertama, menangis hingga tertidur lebih baik daripada memikirkan hal negatif. Yang kedua, aku tidak mungkin memilikinya, sebab dia dan aku bagaikan langit dan bumi. Yang ketiga, senyumnya laksana fajar yang menyapa di pagi hari. Lalu, kalimat majemuk bertingkat yang menyatakan syarat. Banyak orang akan menyukainya, seandainya ia lebih sering tersenyum. Yang kedua, aku akan punya waktu istirahat lebih apabila menyelesaikan semua tugas hari ini. Yang ketiga, kita tidak perlu saling menyakiti jika bisa saling memahami. Yang terakhir ada kalimat majemuk bertingkat yang menyatakan implikasi. Yang pertama, ia berbohong sehingga pacarnya meninggalkannya. Yang kedua, ia merupakan seorang yang lugu, oleh karena itu banyak yang memanfaatkannya. Ketiga, perokok pasif memiliki resiko terkena kanker lebih besar. Maka dari itu, minta teman kalian berhenti merokok di tempat umum. Korede ijou desu. Mite kurete arigatou gozaimashita.